cek. Bisa dengar suara saya? Halo? Ya, halo. Bisa dengar suara saya? Cek. Oke, alhamdulillah bisa ya. Oke, baiklah. Kelas malam hari ini saya mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaan waktu teman-teman semua untuk menghadiri kelas sosiologi saya. Untuk malam hari ini adalah kita akan membahas mengenai proses perubahan sosial. Tentunya pembahasan ini adalah melanjutkan dari pertemuan kita kurang lebih 2 minggu yang lalu ya. 2 minggu yang lalu masih membahas proses perubahan sosial, dan hari ini masih ya, karena memang belum selesai. Kita next dulu. Oke, proses perubahan sosial. Di sini tahapan kita yang sedang kita pelajari adalah memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ini ada 10, ini ke 1 ini. Yang pertama yaitu ada discovery yang warna merah. Nah, bagi yang warna merah adalah beberapa contoh dari proses perubahan sosial yang sudah saya jelaskan hampir 2 minggu yang lalu ya. Nah, yang kedua adalah selain discovery adalah invention. Yang ketiga inkulturasi, dan yang keempat difusi. Untuk difusi ini sendiri minggu lalu sudah saya terangkan, tetapi belum selesai. Jadi malam hari ini saya akan melanjutkan mulai dari pembahasan difusi. Dari apa itu difusi, kemudian macamnya ada berapa, kegunaannya untuk apa atau fungsinya, dan lain sebagainya. Setelah nanti kita membahas mengenai difusi, kita juga akan membahas mengenai asimilasi. Selanjutnya membahas mengenai akomodasi. Selanjutnya membahas mengenai sinkretisme, milenarisme, dan yang terakhir yang kita bahas adalah okulturasi. Setelah nanti tercapai semua ya, nah, ke-6 subbab ini setelah kita nanti analisa, setelah kita nanti terangkan, kita akan membahas yaitu dampak perubahan sosial ya. Dampak setelah kita mengetahui atau mempelajari sebuah proses ya, namanya proses itu ada yang baik, ada yang buruk, ada yang di awal baik, di belakang buruk ataupun sebaliknya. Kita sudah belajar mengenai proses perubahan sosial. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai dampak ya atau akibat dari adanya sebuah perubahan sosial, di mana dampak ini selalu kita pandang ada yang baik dan ada yang buruk, sehingga saya tulis ya di slide ini adalah antara positif dan negatif ya. Jadi dampak perubahan sosial itu ada yang positif, ada yang negatif. Kita next lagi slide berikutnya. Nah, difusi. Pengertian difusi. Bentar. Difusi adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan yang meliputi ide, keyakinan, hasil kebudayaan, dan sebagainya dari individu ke individu lain, dari suatu golongan ke dalam suatu masyarakat, atau dari masyarakat ke masyarakat, merujuk pada pengertian difusi di atas. Maka kita dapat membedakan 2 macam difusi, yaitu difusi intramasyarakat dan difusi antar masyarakat. Nah, difusi ini
Penekanan pengertiannya sudah tertera di awal ya. Di awal tadi saya membacakan, yaitu adanya suatu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari individu ke individu lain. Jadi kalau dalam istilah Jawa itu getok tular ya, dari satu orang ke orang lain atau dari satu individu ke individu lain. Nah, tadi juga disebutkan bahwa difusi ini sendiri dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu intra masyarakat dan yang kedua adalah antar masyarakat. Nah, mari kita bahas mengenai pengertian dari perbedaan difusi. Nah, yang pertama yaitu difusi intra masyarakat atau intrasociate diffusion, di mana maksudnya adalah difusi ini merupakan salah satu dari unsur kebudayaan antar individu atau golongan dalam suatu masyarakat. Jadi intra ya, difusi intra masyarakat ini termasuk ke dalam klasifikasi unsur kebudayaan atau golongan suatu masyarakat. Di mana difusi intra masyarakat ini bisa dikatakan sebuah unsur penyebaran dari kebudayaan dari satu individu ke individu lain, khusus yang intramasyarakat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor atau faktor yang mendukung terjadinya sebuah proses penyebaran dari satu orang ke orang lain ya, yang termasuk ke dalam kategori difusi intramasyarakat. Yang pertama adanya suatu pengakuan bahwa unsur baru tersebut mempunyai banyak kegunaan. Nah, penekanannya difusi adalah proses penyebaran dari satu orang ke orang lain, sedangkan faktor pendukungnya yang intra masyarakat yang pertama adalah adanya pengakuan. Jelas ya, jelas poin pertama ini sangat-sangat menunjukkan positifnya, sangat menunjukkan pro-nya dari berdirinya sebuah difusi intra masyarakat. Contohnya apa ini? Kira-kira ada yang bisa memberikan contoh? Suatu pengakuan unsur baru tersebut mempunyai banyak kegunaan. Ayo, ada yang mau kasih contoh dari teman-teman semua? Mbak Aton, Mbak Putri, Mbak Umi, dan teman-teman yang lainnya. Nah, coba untuk intramasyarakat atau faktor pendukung intramasyarakat, yang pertama poinnya adalah kebudayaan yang mempengaruhi unsur baru tersebut mempunyai banyak kegunaan. Nah, kira-kira contohnya apa, Mbak? Syaratnya adalah seseorang tadi ya itu mendapatkan sebuah pengakuan dan kemudian diterima dan digunakan oleh orang banyak. Coba contohnya apa? Kita ambil yang paling dekat di lingkungan sekitar kita saja. Tidak usah kita lari ke mana-mana untuk mencari sebuah jawaban dari nomor 1.
Ya, halo teman-teman semua, masih on kah? Atau ada yang sudah pergi ke alam mimpi ya? Ini kayaknya belum connect teman-teman semua. Baiklah, saya langsungkan saja. Contohnya adalah kalau dari segi penemuan yang sedang tren adalah gadget ya, atau smartphone atau handphone. Nah, handphone sekarang yang pada umumnya dimiliki oleh orang di Indonesia adalah smartphone yang paling terbaru. Nah, dimana di dalam smartphone antara satu merek dengan merek yang lain itu pasti memiliki beberapa klasifikasi yang berbeda dari segi fungsinya, dari segi hasilnya itu pasti punya kelebihan dan kekurangan, dimana ketika seseorang sudah mampu atau sudah bisa membuat program baru yang akan digunakan, nah sudah bisa program baru kemudian dites atau diobservasi, nah itu nanti bisa hasilnya seperti ini. Ternyata ketika kita mau menggunakan chattingan dengan saling berhadapan adalah menggunakan aplikasi A misalnya. Nah, ketika sudah diketahui, maka proses penyebarannya akan terjadi lebih cepat dan bisa digunakan. Oke, Mbak Umi menjawab mengenai tren berhijab. Nah, tren berhijab ini termasuk ke dalam intra masyarakat. Kenapa? Karena ketika satu orang sudah menemukan cara menghias kepala dengan menggunakan hijab dengan model yang berbeda, itu pasti akan cepat booming. Ya tahu ya, booming ya, pasti akan cepat tersebar luasnya karena sekarang banyak sekali perempuan-perempuan yang ada di Indonesia itu menggunakan hijab atau menggunakan jilbab, dan kebanyakan dari mereka ini suka mengikuti tren. Jadi ketika ada jilbab misalnya, dulu itu jilbab yang ada padnya, ada busanya di depan, itu kan saya pribadi menyebutkan adalah jilbab tsunami ya, yang dulu bentuknya itu lebarannya kecil. Nah, lambat laun setelah dikaji, sekarang banyak orang suka berhijab dengan menggunakan jilbab yang besar atau jilbab yang bisa digunakan sebagai pelindung diri, sekalian terkadang bisa digunakan sebagai jaket ya, karena banget atau karena besarnya itu memang besar ya. Nah, seperti itu juga termasuk ke dalam pengakuan ya, jadi diakui. Bahkan ada juga bentuk pengakuannya itu adalah kita melakukan tutorial, kemudian difoto step by step, kemudian dimasukkan ke dalam majalah, sehingga orang yang membaca atau orang yang mencari sumber referensi mengenai jilbab A misalnya, model jilbab A itu akan lebih gampang. Oke, yang kedua adalah ada tidaknya unsur kebudayaan yang memengaruhi diterima atau tidaknya unsur yang lain. Yang kedua adalah ada tidaknya unsur kebudayaan yang memengaruhi diterima atau tidaknya unsur yang lain. Jadi ini adalah pemikiran di mana sebuah perubahan yang diharapkan proses penyebarannya dapat diterima oleh orang banyak. Apakah di dalam unsur kebudayaan tersebut bisa diterima atau tidak, atau bahkan beberapa unsur kebudayaan itu bisa berakibat kepada sebentar.
Oke, ada suaranya. Mbak Umi bagaimana? Cek. Apa masih sama? Oke, lanjut ya. Baik, yang ketiga adalah unsur baru yang berlawanan dengan unsur lama. Kemungkinan besar tidak akan diterima. Nah, unsur baru berarti kita berpikir kemudian menciptakan sesuatu yang baru, tetapi unsur yang baru tadi itu berlawanan. Ya, berlawanan dengan kebiasaan atau berlawanan dengan aturan yang sudah ada, dan kemungkinan besar ketika sudah ada maka unsur tersebut atau sesuatu yang sudah kita ciptakan tadi itu akan sulit diterima, bahkan akan ditolak. Nah, kira-kira menurut teman-teman semua contoh yang pas atau contoh konkret sesuai dengan nomor 3 ini apa kira-kira? Mbak Putri, Mbak Aton, Mbak Umi, Mbak Ari, Mbak Bintang, kira-kira apa contoh yang tepat untuk poin nomor 3? Halo teman-teman semua, bagaimana contohnya? Sudah muncul di pikiran Anda semua atau masih kosong atau masih nihil? Tolong saya dijawab melalui chat ya, biar saya tahu. Apabila memang tidak bisa ya saya lanjutkan saja untuk membahas mengenai poin nomor 4. Nah, sekarang yang saya ingin ketahui adalah contoh unsur baru yang sudah kita ciptakan itu berlawanan dengan kebiasaan orang-orang di lingkungan tersebut. Oke, baiklah, ini masih sunyi semua ya. Baiklah, saya langsung saja saya jelaskan. Unsur baru yang berlawanan dengan unsur lama. Nah, ini contohnya kita sedang memikirkan bahwa ingin membuat suatu kebiasaan atau membuat sebuah inovasi kita dalam ilmu teknologi ya. Kita ingin membuat sebuah aplikasi di smartphone mengenai step atau tata cara memasak contohnya ya, mengenai memasak. Nah, ketika kita sudah merancang menurut informasi yang kita peroleh, mungkin kita juga sebelum kita melakukan sebuah kajian, sebelum kita melakukan sebuah riset atau penelitian itu, kita browsing dulu, mencari beberapa sumber. Nah, ternyata ketika kita sudah memperoleh data, kita membuat misalnya masakan khas Sunda, katakanlah seperti itu. Nah, karena kita mencari data-data pendukung, misal dari segi bumbu dan lain sebagainya, kemudian sampai rumah kita coba meracik sambil kita memfoto step by step. Nah, ternyata ketika semua yang kita lakukan dalam pembuatan buku ini sudah jadi, ketika dihadapkan atau dimintakan pendapat oleh orang lain, ternyata pendapatnya berbeda. Contohnya mungkin ini yang benar tidak menggunakan bumbu A, tidak menggunakan tambahan sayur A,
tidak menggunakan tambahan sayur. B, dan hanya murni menggunakan bahan satu saja. Nah, ketika ditanya apakah bisa kita, nah itu yang namanya sebuah inovasi. Kita berusaha menciptakan inovasi yang ringan, jelas, terang, dan akurat, tetapi ketika dihadapkan kepada warga masyarakat asli, kita akan lemah ya, atau tidak bisa diterima. Oke, Mbak Umi menjawab tadi memfoto ya. Memfoto ini kira-kira gimana Mbak Umi penjelasannya? Kenapa kok memfoto ini termasuk unsur yang berlawanan dengan kebiasaan masyarakat? Itu maksudnya gimana Mbak Umi? Bisa dijelaskan? Diketik di sini. Halo Mbak Umi, bagaimana? Memfoto kenapa bisa dikatakan termasuk ke dalam golongan itu? Bisa dijelaskan lewat tulisan tangan aja di chat. Oke, Mbak Umi belum bisa menjawab ya, atau belum bisa menulis, jadi saya harap ya nanti lain waktu ya Mbak Umi ya. Saya next saja biar kita bisa cepat jalannya. Yang kelima adalah yang keempat, kedudukan dan peranan sosial dari individu yang menemukan sesuatu yang baru tadi akan dengan mudah diterima atau tidak. Nah, ketika kita sudah mampu menciptakan sebuah karya, ya sudah mampu menciptakan sebuah perubahan teknologi, pastinya atau diri kita pasti akan lebih mudah dikenali oleh masyarakat sekitar ya. Kemudian yang kelima, pemimpin atau penguasa dapat membatasi proses difusi tersebut. Nah, ini pemerintah walaupun perkembangan teknologi ini pesat, tetapi fungsi pemerintah ini juga harus digunakan untuk membatasi proses penyebaran, karena ketika kita tidak punya filter atau tidak punya penyaring, nah biasanya itu kita akan terlena mengikuti perubahan nyata dari negara-negara yang ada di dekat kita ya, contohnya mungkin Malaysia, Singapura, Australia, dan lain sebagainya. Maka dari itu kita juga perlu membatasi segala sesuatu yang masuk ke dalam negara kita, walaupun itu sangat sulit. Kenapa saya katakan sulit? Karena sering sekali ada info, ada berita bahwa khususnya di daerah perbatasan yang ada di Indonesia itu sudah menggunakan bahasa, menggunakan mata uang dalam bentuk uang mereka. Dan ketika ditanya kenapa kok suka menggunakan kebiasaan atau menggunakan atributnya orang tetangga, dan mereka menjawab secara simple, jelas, dan yang jelas itu, dan langsung ke pokok pertanyaannya. Dia menjawab bahwa segala sesuatu yang saya beli dari pihak sekolah itu sudah tidak langsung dari si pembuat. Kenapa seperti itu? Karena pasti modal atau hasilnya itu akan lebih banyak yang membuat, sedangkan itu tidak sesuai dengan prinsip yang dimiliki orang tersebut.
Oke, kita next lagi. Nah, di sini ada 3 bentuk difusi, yaitu difusi eksternal, difusi relokasi, dan difusi bertingkat. Nah, kita bahas pengertiannya dulu. Difusi ekspansi adalah suatu proses penyebaran unsur baru di mana informasi atau materi menjalar dari satu daerah ke daerah lain yang lama semakin akan meluasnya. Ini berkaitan dengan penyebaran unsur baru di mana penyebarannya itu dilakukan antar daerah, ya, bukan personal, ya, bukan dari individunya, tapi lebih kepada daerahnya. Dan biasanya hal-hal yang seperti ini itu agak susah, karena perlu kita ketahui ya bahwa negara kita itu sudah menerapkan atau sudah menjelaskan bahwa ketika seseorang itu mau menjabat atau mencalon mendekati hari H pengambilan suaranya, itu biasanya mereka akan mendapatkan bonus dari orang yang mau dipilihnya. Biasanya seperti itu, dan nominalnya itu sangat beragam tergantung dengan tergantung dengan besar atau tergantung dengan kemampuan yang membuat. Contohnya, setiap pagi di rumah saya pribadi itu sering sekali yang namanya contohnya adalah tadi ya, pemilihan ya, pasti akan memberikan tip ya, bagi siapa yang mampu memberikan uang banyak, maka dialah yang akan menjadi seorang penguasa. Nah, dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa kebiasaan ini itu dilakukan di hampir semua daerah, ya. Dan proses penyebarannya ini sangat cepat sekali dan meluas, dan tanpa kita sadari untuk menghentikannya itu tidak bisa. Kenapa saya katakan tidak bisa? Karena ketika kita tidak mendapatkan sepeser uang ketika mau memilih, ya pasti kita lebih baik golput, karena dari segi pribadi orang itu males atau jenuh untuk datang ke tempat pemilihan, kemudian duduk mengantri, kemudian bekerja. Mereka lebih suka mencari atau mendapatkan pekerjaan yang sudah pasti hasilnya berapa, tanpa harus berpikir ulang bahwa saya harus A, B, C, D, dan lain sebagainya. Kemudian difusi relokasi. Nah, relokasi suatu proses penyebaran unsur-unsur baru di mana informasi atau materi pindah meninggalkan daerah asal menuju ke daerah baru. Nah, kalau kita lihat dari namanya adalah relokasi, berarti kan memang dipindah ya. Kita sering mendengarkan kata relokasi ini di televisi, misalnya adalah kasusnya penggusuran rumah warga di daerah pokoknya di daerah Jakarta, yang dilakukan pada waktu itu adalah dilakukan gubernur nonaktif Basuki Cahaya ya. Nah, karena terjadi penggusuran, otomatis banyak orang-orang yang transmigrasi ke tempat yang lain, walaupun itu sangat susah. Terkadang saya sudah merasa
badannya enakan karena sudah diperhatikan dengan sangat-sangat intensif. Jadi saya tidak ingin mengecewakan ataupun tidak ingin yang lain, karena nanti saya akan pindah ke daerah yang lain. Nah, seperti kita ketahui ya Mbak, dulu kala ketika zaman Pak Harto itu luar Jawa itu kan sungguh sangat-sangat tidak ingin diminati oleh orang banyak. Tetapi lambat laun ketika waktu itu Presiden Soeharto memberikan wacana, memberikan masukan bahwa nanti ada perbaikan A, B, C, D, dan E, sehingga masyarakat atau orang-orang Jawa itu mau pindah ke daerah terpencil seperti Sumatera, Kalimantan, Lampung, pokoknya intinya yang daerahnya berada di Jawa Timur. Nah, ketika mereka pindah atau relokasi, otomatis informasi atau materi itu juga akan pindah ya. Kemudian yang keempat adalah difusi bertingkat. Dimana maksudnya difusi bertingkat ini adalah suatu proses penyebaran unsur kebudayaan baru di mana penjalanan informasi atau materi itu melalui tingkatan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Nah, kalau dari atas ke bawah itu bisa informasi sebuah kebijakan bahwa nanti misalnya yang sudah bekerja selama 10 tahun akan mendapatkan nominal gaji dan tunjangan yang lainnya sebesar bla bla bla. Yang kedua sama, yang ketiga contohnya juga sama. Ataupun juga bisa dari bawah ke atas. Kalau bawah ke atas biasanya itu muncul dari ide ya, karena kita tahu bahwa anak muda itu sekarang idenya lebih cepat berkembang ya, ingin menciptakan A, ingin menciptakan B, dan lain sebagainya. Dan bahkan ketika kita berpikir untuk menciptakan segala sesuatu, kita tanpa memperhatikan dampak atau apa ya istilahnya ya, dampak atau akibat dari apa yang ingin kita buat ya, itu kan sangat merugi ya, kita harus memperoleh itu. Nah, kita next ke slide berikutnya. Oke, benar ya Mbak Umi, transmigrasi ya dulu adalah kebijakan yang dilakukan Pak Harto. Jadi seseorang yang mau bertempat tinggal dan mencocok tanam di daerah yang lokasinya terpencil ini, maka dia akan mendapatkan beberapa fasilitas. Salah satunya adalah kenaikan gaji. Kenapa Bu gajinya kok dinaikkan? Ya karena dilihat dari segi tempatnya kan kasihan, harus jauh dari ayah, ibu, dan keluarga, ataupun juga bisa dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang kita next. Nah, akulturasi ini apa ya? Nah, di sini sudah disebutkan dan sudah ditulis, yaitu bahwa istilah akulturasi ini dapat diartikan sebagai proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu itu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing. Wah, ini pengertiannya cukup panjang ya. Kalau ditulis secara persis dengan apa yang di buku itu kan pasti akan susah atau akan menghabiskan waktu yang banyak. Nah,
proses akulturasi itu berjalan sangat cepat atau lambat itu tergantung pada persepsi masyarakat setempat terhadap budaya asing yang masuk. Apabila masuknya melalui proses pemaksaan, maka akulturasi memakan waktu yang relatif lama. Begitu juga sebaliknya, apabila masuknya melalui proses damai, maka akulturasi tersebut bisa berlangsung relatif lebih cepat. Nah, perlu kita ketahui ya Mbak, sekarang yang sedang in adalah kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dengan Australia. Perlu kita flashback dan ingat-ingat bahwa Australia pernah beberapa kali bermasalah dengan Indonesia, yaitu yang kemarin yang terjadi adalah militer atau intel ya. Orang Australia itu menyadap HP atau alat komunikasi dari Bapak Jokowi Dodo dan alhamdulillah itu ketahuan. Bayangkan ketika informasi tersebut adalah informasi yang sangat penting dan urgent, kok bisa terabaikan. Nah, maka nanti orang yang menemukan akan sangat-sangat senang dan orang yang kehilangan itu akan merasa sangat merugi. Kenapa seperti itu? Karena sebaiknya adalah ketika kita melakukan kerjasama antar dua negara, dua benua, itu kita harus saling-saling menjaga image. Kita itu tidak boleh istilahnya apa ya, nimbrung atau istilahnya ya sebisanya, itu tidak boleh. Dan yang baru in kemarin ya Mbak Umi, betul, yang baru in kasusnya adalah militer ya. Bahkan sampai Australia mengancam itu tidak akan mengirim bantuan dari segi apa itu ya, penerbangan apa itu, saya lupa tepatnya apa, ke Indonesia ya. Nah ya seperti itu ya. Kalau seperti itu berarti akulturasinya itu akan terjadi secara lambat karena dari awal atau beberapa kali sudah ada konflik atau adanya ketidaksesuaian. Oke, yang baru datang tadi Mbak Lili. Oh ya Mbak Lili, silahkan masuk ya. Selanjutnya, nah ini adalah beberapa pendapat mengenai akulturasi oleh beberapa ahli. Oke, beberapa ahli. Yang pertama adalah Linton Herskovits Redfield ya, dimana dia mengatakan bahwa akulturasi meliputi suatu fenomena yang timbul sebagai akibat adanya kontak secara langsung dan terus-menerus antara kelompok-kelompok manusia yang mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan adanya perubahan kebudayaan asli dari kedua masyarakat yang bersangkutan. Nah, contohnya kebudayaan yang berbeda, kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat di Indonesia dengan orang asing atau dengan warga negara lain yang hidup di Indonesia itu pasti punya kebiasaan. Yang paling ringan adalah dari segi apa coba? Dari segi usaha ya, dari segi usaha. Kemudian pendapat yang kedua adalah A.L. Kroeber. Dia mengatakan bahwa mendefinisikan akulturasi sebagai salah satu bentuk perubahan kebudayaan yang disebabkan pengaruh dari luar. Pengaruh itu bisa berjalan secara timbal balik atau hanya satu pihak saja.
Suatu akulturasi dapat terjadi apabila di antara keduanya itu memiliki hubungan yang sangat erat serta menunjukkan adanya saling membutuhkan untuk kemudian dijadikan bagian dari kebudayaan masing-masing. Nah, ini ada kerjasamanya ya, supaya dua belah pihak itu bisa saling menguntungkan ya, baik orang yang memiliki tempat atau orang yang menitipkan sesuatu itu ke tempat kemudian menjualnya. Oke, selanjutnya yaitu J.L. Gillin and J.P. Gillin menjelaskan bahwa akulturasi adalah suatu proses di mana masyarakat yang berbeda-beda dalam kebudayaan itu mengalami perubahan dengan adanya kontak langsung dan lama, akan tetapi tidak sampai pada percampuran yang menyeluruh dari kedua kebudayaan tersebut. Nah, itu ya pendapat atau masukan atau juga bisa informasi baru yang kita peroleh dari SM. Oke, informasi yang bisa kita peroleh. Nah, selanjutnya ini menurut Koin Tajani Ningrat mengatakan bahwa proses akulturasi itu timbul apabila suatu kelompok manusia dengan kebudayaannya itu dihadapkan unsur kebudayaan asing yang berbeda sedemikian rupa sehingga unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan sendiri. Nah, ini terjadi yaitu kebiasaan masyarakat Indonesia dengan orang asing ya, terkadang bisa berubah, namun terkadang juga tidak bisa diubah. Kemudian akulturasi dapat terwujud melalui kontak budaya yang bentuknya bermacam-macam. Nah, ini diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kontak budaya itu bisa terjadi antara seluruh anggota masyarakat atau sebagian saja, bahkan hanya individu-individu dari dua masyarakat. Adapun unsur kebudayaan yang dijadikan sebagai bahan akulturasi ini juga berbeda-beda, dan di sini dicontohkan adalah kontak budaya dalam bidang keagamaan. Nah, ini adalah itu ya Mbak, lebih kepada contohnya tadi ya, kontak budaya dalam bidang keagamaan. Ini contoh penentuan hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Fitri atau penentuan awal bulan puasa. Nah, itu biasanya kan masyarakat di Indonesia itu kan banyak aliran ya Mbak untuk agama Islamnya sendiri ya. Bukan alirannya ini kelompok-kelompok lah maksudnya. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada Syiah, ada Naksa. Nah, ya itulah. Nah, itu kan terkadang untuk penentuan awal puasa atau lebaran itu kan biasanya itu memiliki perbedaan. Tetapi ketika dua organisasi yang ada tersebut kok bisa menentukan hari yang sama, awal ataupun lebaran yang sama, nah itu akan menjadi sebuah istilahnya, kalau saya sendiri mengatakan itu adalah kekompakan bahwa Islam itu tidak pecah ya, karena sering sekali Islam
itu kok lebaran kok harinya berbeda, selesai sehari, itu bagaimana? Kalau mungkin orang dari pihak agama lain itu bertanya. Nah, namun ketika bisa bareng, nah itu pasti akan menimbulkan persepsi bahwa oh ternyata umat Islam itu di Indonesia yang terpecah menjadi beberapa organisasi itu bisa disatukan. Nah, walaupun tidak seterusnya atau tidak tiap tahun seperti itu, karena apa ya istilahnya, pendapat, perbedaan ilmu pengetahuan satu orang dengan orang lain itu kan berbeda. Dan ketika sudah merasa yakin bahwa oh untuk penentuan awal bulan adalah tanggal sekian untuk yang satu organisasi, yang satu organisasi lagi menganggap bahwa oh penentuan awal bulannya adalah tanggal sekian. Nah, ketika terjadi beberapa perdebatan itu, alangkah baiknya kita memilih yang paling tepat atau yang sesuai dengan organisasi yang kita acu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini berhubung waktunya sudah habis, kurang lebih tinggal 5 menit. Nah, untuk pembahasan akulturasi, khususnya akulturasi terwujud melalui kontak budaya, akan saya lanjutkan minggu depan. Nah, bagi teman-teman semua, sampai sini ada pertanyaan, Mbak Aton, Mbak Putri, Mbak Umi, Mbak Lili, dan yang lain sebagainya? Apakah apa yang saya jelaskan dari awal sampai akhir tadi bisa diterima? Atau mungkin ada ganjalan, wah saya kok kurang pas dengan penjelasan Bu Atfi yang ini ya. Nah, bisa kita sambil diskusi, bisa kalian utarakan. Jadi pembelajarannya bisa terjalin secara dua arah ya, komunikasinya juga bisa terjadi secara dua arah. Jadi tidak hanya kalian menerima informasi dari saya, tetapi ada kalanya juga kalian memberikan sebuah pendapat yang nanti akan kita kaitkan dengan materi yang sedang kita bahas. Nah, bagaimana? Sudah bisa dipahami semua? Masih on kah? Halo teman-teman, masih on kah? Oke, baiklah, kalau sudah bisa diterima dengan baik, dengan sisa waktu yang ada ya, kurang 5 menit, sekarang kurang 3 menit, saya akhiri ya pertemuan malam hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Semoga apa yang kita bahas, kita pelajari malam hari ini bisa terserap dengan baik, bisa nanti memahamkan kita ketika kita nanti mengerjakan ujian, karena segala sesuatu yang sudah kita pelajari pada akhirnya akan diuji ya, dalam segi di sekolah maupun keseharian pasti akan diuji ya, dan ujiannya itu berbeda-beda. Kalau untuk yang di sekolah pasti akan dilakukan yang namanya tes tertulis. Semoga nanti teman-teman semua bisa menjawab tesnya ya dengan hasil atau nilai yang maksimal. Oke, baiklah, selamat malam, selamat beristirahat. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.